dipersembahkan oleh tugas APBN adalah menyukseskan investasi. Dalam 6 bulan atau laporan semester 1 sudah mencapai 66%. 3 kuartal ini mencatat angka di atas 450 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memberi kepastian kepada dunia usaha. Dan juga membawa perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN itu menjadi world class. Selamat datang dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Optimism on 8% Economic Growth. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat, Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran pun merilis berbagai kebijakan, insentif, dan stimulus. Mulai dari pembentukan BPI Danantara untuk mengoptimalisasi investasi, berbagai paket stimulus perekonomian untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga mengeratkan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan negara-negara lain untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia di pasar global. Upaya tersebut pun mulai membuahkan hasil. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12%. Dengan berbagai stimulus, insentif, serta kebijakan yang tepat, diyakini target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dan langsung saja kita akan sambut bersama moderator yang akan memandu jalannya diskusi investasi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi, Leonard Samosir. Pak Pandu, terima kasih. Bu Mari, terima kasih. Nggak apa-apa. Bu Filia, terima kasih. Pak Bobi, very nice to meet you. Terima kasih. Ya, ini semangat yang kita butuhkan untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Dan saya tidak mau berpanjang-panjang. Kita akan mulai saja langsung dulu pembicaraan kita. Kalau kita melihat investasi Pak Sua, tentunya bukan hanya kerja satu kementerian lembaga saja, tapi kerja semua pihak. Kalau kita lihat 8% pertumbuhan itu harusnya bisa dicapai dengan tahapan-tahapan pertumbuhan, Pak. Kementerian Keuangan melakukan apa untuk kemudian mencapai target 8% itu, Pak Sua? Silakan, Pak. Makasih Bung Leo dan Ibu Bapak semua teman-teman panelis. Pertama, terima kasih Metro TV menyelenggarakan acara ini. Iya, Pak. Apresiasi luar biasa. Dan pertanyaan pertama, apa yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan? Ya. Kementerian Keuangan itu mengerjakan APBN. Ngelola APBN. Oke. Nah, APBN-nya mesti kita kelola sebagai alat untuk mendapatkan tujuan nasional. Ya. Tujuan nasionalnya adalah salah satunya ya Astacita, 8 program prioritas, ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu kemudian juga MBG dan yang lainnya. Ini dimunculin di atas, saya nggak bacain ya. Betul. Tapi ini adalah tugasnya APBN, kita kelola APBN-nya. Dan kemudian APBN yang kita kelola itu harus cukup fleksibel karena dia alat. Dia nggak boleh kaku. Alat untuk menjalankan 8 ini. Nah, saya refleksi sedikit ya. 2 menit deh refleksinya. Silakan, nih, Pak. Bung Leo ya. Memasuki tahun pertama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Oktober tahun lalu, Bapak Presiden menguraikan ini, Astacita, 8 program prioritas dijalankan oleh kabinet. Ya. Lalu kemudian ya kita memastikan kabinetnya bekerja. Ada kementerian baru, ada kementerian yang lama, ada kementerian yang digabung, ada yang dipecah. Itu tugas APBN untuk memastikan kementerian bisa bekerja. Berikutnya, Januari kita dapat arahan untuk harus efisien. Efisiensi ya?
Inpres 1 2025, Instruksi Presiden nomor 1 2025. Yeah. Kita jalankan dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian kita melakukan berbagai macam refocusing anggaran supaya semua topik ketahanan pangan, ketahanan energi ini kemudian bisa masuk. Yeah. Jadi kita lihat ya, kita melakukan refocusing, kita melakukan beberapa program yang baru, kita menyiagakan untuk makan bergizi gratis, kita bikin program sekolah rakyat, kita bikin program koperasi desa merah putih, kita berbagai macam program yang sudah jalan maupun yang baru diserap di dalam APBN. Nah, termasuk APBN yang untuk infrastruktur, investasi infrastruktur. Oke. APBN itu mengeluarkan sejumlah 400 triliun lebih untuk infrastruktur. Yeah. Nah, ini adalah untuk konektivitas, untuk cetak sawah, untuk perhubungan, untuk perikanan, kampung nelayan, dan berbagai macam. Tugas APBN adalah menyukseskan investasi infrastruktur karena ini tugasnya APBN. Yeah. Nah, jadi kita yakin bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik ini akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya kemudian bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi. Yeah. Berikutnya Pak Purbaya kemudian jadi Menteri Keuangan, nanti kan dia penutupan ya, penutupan. Dia bilang, oke, uang kita, cash kita yang ada di Bank Indonesia kita taruh di perbankan. 200 triliun itu. 200 triliun. Yeah. Moga-moga ini kemudian menjadi mendorong gerak ekonomi. Nah, tapi saya berhenti di investasi dan infrastruktur dulu deh. Jadi kembali ke Bung Leo dulu. Tugas APBN adalah mengeluarkan anggaran belanja untuk infrastruktur dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sua. Saya ingin ke Pak Susi. Pak Susi tadi di dalam keynote speech Pak Menko sudah mengatakan paparan investasi ya Pak, selama semester pertama itu sudah lebih dari separuh target kalau kita lihat. Sampai sekarang Pak Susi, bagaimana kondisi investasi di Indonesia dan Kemenko Perekonomian akan melakukan apa lagi Pak? Kita tahu ada stimulus, seperti apa progresnya Pak Susi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Leo. Mungkin kalau kita bicara mengenai investasi ini kalau dibandingkan semua indikator capaian kinerja dan beberapa indikator makro, investasi ini, realisasi investasi merupakan capaian yang menurut kami sangat bagus sekali. Jadi pertama dari sisi pertumbuhan peningkatannya sangat signifikan, dan dari sisi yang lain juga semakin berkualitas. Pertama dari sisi angka dulu, kalau kita lihat selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, investasi ini kan dihitungnya per quarter Pak. Jadi setiap quarter dilaporkan oleh Pak Menteri Investasi. Mudah-mudahan yang quarter 3 hari Jumat besok Pak Rosan akan menyampaikan ke publik. Nah, kalau kita lihat selama pemerintahan ini, investasi kita mampu tumbuh cukup tinggi, double digit, 13,6%. Dan baru di pemerintahan ini investasi per quarter mencapai di atas 450 triliun. Kalau kita bandingkan kira-kira di awal pemerintahan yang lalu itu setiap quarter hanya sekitar 200-an triliun. Jadi 2,5 kali lipat. Nah, selain itu juga dari sisi growth-nya di dalam beberapa quarter, mulai quarter 4 2024 yang lalu, kemudian tahun ini quarter 1, quarter 2 tumbuhnya double digit. Dan 3 quarter ini mencatat angka di atas 450 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, pasti ukurannya adalah penciptaan lapangan kerja. Kita lihat tadi Pak Menko sudah menyampaikan penciptaan lapangan kerjanya untuk quarter 2 kemarin 665.000. Nah, baru di pemerintahan ini penciptaan lapangan kerja per quarter rata-rata di atas 600 dan 450.000. Dibandingkan dengan awal pemerintahan yang lalu di bawah 200.000 lapangan kerja. Jadi dari sisi capaian realisasinya meningkat sangat signifikan dan juga semakin berkualitas. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi persebarannya, kita lihat quarter 2 kemarin itu sudah mulai di atas 50% di luar Jawa. 50,5% investasi di luar Jawa. Dengan demikian kita lihat semakin inklusif, dan juga berdasarkan beberapa kebijakan dan program pengembangan kawasan kita dorong terus juga pemerataan di luar Jawa. Jadi intinya capaian investasi ini pertumbuhannya sangat signifikan,
dan juga semakin berkualitas, jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Demikian. Berita baik itu dari Kemenko Perekonomian. Terima kasih Pak Susi. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, selalu semua orang Pak, termasuk sekian negara yang lain itu mengamati Pak Pandu dan kawan-kawan di Danantara. Karena itu harapan tinggi Pak disangkutkan kepada Danantara. Boleh diceritakan kepada kita Pak Pandu, seperti apa perkembangan penarikan investasi Pak oleh Danantara, seperti apa kira-kira itu akan menyumbangkan bagi pertumbuhan ekonomi kita Pak Pandu? Ya, baik, terima kasih. Ini terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami diundang pagi ini di acara Metro. Memang Danantara ini selalu disebut dan mungkin baru beberapa bulan terakhir kita mulai berbicara karena memang baru 8 bulan. Sebagai suatu institusi. Jadi kita mulai akhir bulan Februari kurang lebih 3 orang. Sekarang kita sudah hampir mendekati 300 orang. Dan ini 300 orang juga dari 9 nationalities. Jadi memang cukup internasional. Dan keinginannya memang dari awal Pak Presiden ingin membuat Danantara ini sebagai semacam sovereign fund yang bisa menghasilkan nilai positif untuk generasi berikutnya. Dan juga keinginannya sebagai suatu institusi yang disebut kelas dunia dan memiliki world class people. Nah ini memang terjemahannya macam-macam. Kalau buat saya pribadi, ini saya sebut semacam human capital bank. Bank SDM, Bank Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia. Kita mencoba mencari yang terbaik. Terus ada juga yang nanya kenapa harus ada orang asing, ya kan? Kami selalu bilang kita ingin perusahaan-perusahaan yang ada, karena di Danantara ini makeshift-nya ini mirip dengan Temasek di Singapura atau EDQ di Abu Dhabi, di mana semua BUMN itu menjadi aset utamanya. Berbeda dengan misalnya GIC, di mana itu digunakan dari tempatnya paswa hasil, dari kas negara yang langsung ditabung dan diinvestasikan. Jadi perbedaan itu awalnya itu. Nah di sini kita harus bisa mengelola dividen yang dihasilkan dan juga membawa perusahaan-perusahaan yang ada di BUMN itu menjadi world class. And this is why kenapa Danantara ini sekarang mulai dibuat, dikonsolidasikan, adalah untuk bagaimana bisa bersaing secara global. Pertamina, Mandiri, kompetisinya bukan lagi di Indonesia, kompetisinya global. Dan ini juga salah satu kenapa Danantara ini dibuat. Jadi ini kita punya penafsiran masing-masing. Kalau saya selalu bilang ini human capital bank. Emang dari sisi Danantara ini kita ingin membawa paradigma baru, bukan lagi hanya ngelihat ke dalam, tapi juga ngelihat keluar. Jadi selama 8 bulan pertama nih, kita pembentukan SDM. Keduanya pembentukan struktur dan organisasi. Dan yang ketiga yang akan kita lakukan 2 tahun ke depan adalah pembentukan kerjasama untuk bisa menarik investasi. Saya ngasih satu lagi terakhir. Kita mulai Danantara dengan namanya trust deficit. Orang mulainya nggak percaya. Kalau di luar negeri bilangnya 1MDB. Kalau di Indonesia karena dicampur-campur politik selalu dibilang ini ada non APBN, etc. Jadi kita mulainya dari bottom, bukan dari netral. Jadi waktu saya pertama kali masuk, harga saham aja ASG itu 5.000 turun, ya kan? Per hari ini udah melewati 8.000. Kenapa kita harus bisa membuktikan? The way the market looks at us adalah tergantung SDM yang ada di dalam Danantara. Disitulah pembentukan kepercayaan. Tugas kami 5 tahun ke depan, bentuk dari trust deficit menjadi trust dividen. Itu Pak. Very nice. Terima kasih Pak Pandu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kalau kita melihat 8%, tergantung melihatnya, gelas ada yang mengatakan setengah kosong atau setengah isi. Tapi saya ingin bertanya ke Bu Mari. Bu Mari, kalau Dewan Ekonomi Nasional Bu melihat kunci untuk mencapai pertumbuhan 8% itu quick win-nya apa dan sustain-nya seperti apa Bu?
Terima kasih dan terima kasih kepada Metro TV telah melaksanakan acara hari ini. Lihat bagaimana kita mencapai pertumbuhan 8%. Tidak ada jalan lain kecuali melalui meningkatkan investasi, dan bukan saja investasi secara kuantitatif, tetapi kualitas dari investasinya yang bisa meningkatkan productivity. Kalau kita ingat the famous I-Core investment capital output ratio, kita kan masih tinggi ya. Ini bagaimana itu diturunkan, itu juga terkait dengan bagaimana meningkatkan productivity dan efisiensi dari investment. Jadi itu kuncinya. Nah, bagaimana kita mencapai hal itu? Menurut saya tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan. Kalau dari segi kesempatan ya, mungkin kalau kita bicara half full glass, mungkin kita selalu berbicara mengenai ketidakpastian yang kita hadapi, terutama dengan tarif lah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya di situ ada kesempatan, ya, karena apa yang terjadi di dalam tarif yang dikenakan secara berbeda antara berbagai negara, itu adalah relokasi dari investasi yang terjadi untuk mendiversifikasi resiko dan melakukan diversifikasi dari supply chain. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang kita perlu apresiasi dalam ini kan merayakan 1 tahun ya. Satu adalah diselesaikannya EU Indonesia SEPA. Pak Susi, kantor Menko sangat berperan, dan tentu Kementerian Perdagangan dan seterusnya. Karena itu salah satu kunci utama untuk relokasi investasi. Kita sekarang menutup differential tarif dengan Vietnam untuk masuk ke pasar Eropa, dan akan sangat membantu eksporter kita yang kehilangan pasar atau menghadapi ketidakpastian di Amerika. Kedua, bagaimana dengan kebijakan di dalam negeri? Tadi Pak Swa mengatakan peran dari APBN, ya. Menurut saya APBN tadi nggak disebut ya, stimulus ya. Kayaknya perlu juga tetap berperan untuk menjaga pertumbuhan di dalam negeri dengan fiscal space yang ada, dilakukan stimulus untuk membantu menjaga daya beli dan mengatasi hal-hal yang terkait dengan hambatan dalam rangka investasi seperti infrastruktur dan seterusnya ya. Jadi itu menurut saya bagian dari APBN, bagaimana effectiveness-nya juga untuk mendukung investasi. Tapi yang paling penting adalah structural reforms, ya. Diregulasi. Mungkin udah bosen dengerinnya, tapi menurut saya ya dengan kantor Menko kami dengan Den juga melakukan beberapa PR, beberapa langkah, mungkin udah ada yang bisa dilaporkan dalam 1 tahun ini. Pertama, doing business, ease of doing business ya, licensing dan seterusnya. Mungkin di sini dari Kementerian Investasi tidak ada, tapi ada satu PP nomor 28 yang diterbitkan di bulan Juni. Mungkin nggak ada yang nggak banyak tahu ya, Pak Susi. Itu adalah membenarkan OSS lah, one stop service. Supaya benar-benar one stop service. Saat ini di dalam doing business survey yang dilakukan Bank Dunia, kita tuh 60 hari to set up business dibanding dengan best practices 3 hari ya. Nah, ini di dalam PP nomor 28 ini adalah terkait dengan penyelenggaraan perizinan usaha yang berbasis resiko, lebih terprediksi dan memberi kepastian. Apa artinya? Kita nggak harus nunggu semuanya selesai baru dapat izinnya. Jadi itu bertahap dan ada service level agreement. Harus selesai dalam 3 hari. Kalau nggak selesai dalam 3 hari, otomatis keluar misalnya. Seterusnya. Dan sistem online-nya akan benar-benar diperbaiki. Tapi ini baru tahap pertama. Mudah-mudahan joke yang kita sering dengar OSS to SOS. Itu akan benar-benar hilang. Kita benar-benar bisa punya OSS yang baik. Di luar itu di perdagangan itu juga banyak lartas-lartas dan hambatan-hambatan di perdagangan. Katanya 33% dari nilai import itu adalah biaya untuk mengurus perdagangan. Ini berdasarkan survei. Tapi itu baru mulai. Dan terakhir mengenai TKDN,
Dan ada satu hal lagi yang kami ingin sampaikan, ini terkait juga dengan memberi kepastian di dalam iklim investasi. Ini juga bersama dengan Kemenaker dengan juga Kemenko Perekonomian terkait dengan penetapan UMP. Ya, ini memberi kepastian kepada dunia usaha. Ini juga sedang dirumuskan. Terima kasih Bu Mari. Saya ingin ke Pak Bobi. Pak Bobi, seperti apa hilirisasi ini, kemudian juga investasi khususnya Pak di green energy, perubahan dari fossil fuel ke EBT itu Pak, bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi investasi Pak Bobi. Silakan Pak. Baik Pak Leo, saya sebelum masuk ke situ saya mau lihat persepsi yang ada di kami selaku wadah dunia usaha. Saya bicara atas nama Kadin. Oke. Tadi semua parameter terlalu bagus Pak. Terlalu bagus? Terlalu bagus, saya sampai tidak percaya. Di tengah situasi global yang demikian, Indonesia bisa punya angka segitu. Berarti kita kerjanya benar. Kerjanya benar? Kerjanya benar. Hanya ada beberapa hal, apakah itu akan sustain atau kita benar-benar bisa mencapai target 8%. Ada 3 faktor menurut kami Pak. Yang pertama, dengan seluruh potensi yang ada di Indonesia. Kita nomor 1 di nikel, kita nomor 1 di CPO, market dengan 280 juta orang, sekarang ekonomi stabil, politik stabil. Bagaimana unlock the potentials? Satu kata investasi Pak. Nah, pemerintah langkah memang dalam 1 tahun ini banyak sekali gebrakan. Tapi kita itu ada fenomena yang kemarin kita rasakan. Kalau kita tuh kayak seperti ketakutan dengan situasi global lagi ada turun ekonomi, Eropa turun dan sebagainya, daya beli dalam negeri turun, terus kita ikut-ikutan kecangkan ikat pinggang, ditambah rem Pak. Tiba-tiba ada menteri yang udah mulai longgarin nih, menteri keuangan baru. Kasih terobosan 200 triliun ditaruh likuiditas di pasar. Nah dengan itu apa? Ekonomi jadi bergerak Pak. Nah jadi yang unlock the value, how to increase dari 5,12% ke 8%. Nah kita mulai bisa lihat. Jadi pertama pemerintah ini bagaimana bisa unlock value itu. Nah tadi Pak Pandu lihat bicara DBS dengan penduduk cuma 6 juta orang bisa sekian kali lipat perbankan kita. Jadi ada hal yang mereka bisa mengangkat itu menjadi kelas global dengan potensi memakai potensi market sekelilingnya. Nah Indonesia itu punya semua. Nah bagaimana yang nomor 2 Pak? Yang nomor 2 adalah pemerintah tidak bisa menaikkan ekonomi, mendorong ekonomi kalau hanya kerja sendiri. Kemarin Pak Jokowi 10 tahun infrastruktur dibangun oleh BUMN. Kenapa investor baik dalam negeri dan luar negeri tidak terlalu besar partisipasinya? Nah ini sekarang ini saatnya narik swasta dalam negeri dan terutama luar negeri untuk invest. Nah untuk invest itu pemerintah sendiri nggak usah pusing-pusing mikirin bikin jalan tol segala macam. Itu tuh ada departemen PU lah yang mikirin. Tapi bagaimana membangun pembangkit listrik energi terbarukan? Kita punya potensi yang menjadi anomali. Potensi Indonesia di energi terbarukan itu 3.667 gigawatt Pak. Pembangunannya 0,41%, kurang dari 1%, something wrong. Bapak bisa bayangkan dengan ekonomi 5,12 ini dibuka Pak, naik bis di atas 8 Pak. Makanya Pak Purbaya tuh yakin banget bisa. Malah di atas 8 ya? Iya. Boleh diberi tepuk tangan Bapak Ibu untuk di atas 8 ini. Kita semangat Pak. Pemerintah akhirnya turun tangan, dia punya investment arms, namanya Danantara. Itu udah benar. Danantara yang invest, jangan pemerintah yang invest. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh
Pak Suwa tadi sempat ditanyakan tentang serapan anggaran, Pak. Bagaimana kemudian APBN itu bisa menjadi bagian yang menjadi motor pertumbuhan dan khususnya terkait dengan investasi, Pak Suwa. Seperti apa Kementerian Keuangan melihat hal ini? Silakan, Pak. APBN tahun ini 3.500 triliun. Iya. Produk domestik bruto kita 24.000 triliun. 24.000. Jadi APBN itu ya 14%. Belanja APBN itu totalnya adalah 14%. 86%-nya lain yaitu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan produk domestik bruto adalah masyarakat dunia usaha. 86%. Karena itu kita mesti pikirkan betul 14% APBN itu bisa bagaimana memaksimalkan yang 86%. Bapak Presiden bilang titik-titiknya itu di 8 program prioritas. Ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, lalu kemudian juga percepatan investasi, dan juga MBG kita. Oke. Nah ini nanti semua baik APBN maupun Danantara kemudian bekerja untuk ini semua. Saya ingin memberikan kesempatan ini terakhir kepada masing-masing pembicara, closing remarks untuk masing-masing sekitar 1 menit. Saya mulai dari Pak Wamenkeu. Silakan Pak, apa kata kunci dari Kementerian Keuangan untuk investasi sebagai penopang pertumbuhan? Silakan Pak. Untuk investasi kuncinya ya iklim investasi. Dia yang paling penting adalah iklimnya. Iklim investasi. Keyakinan kepada iklim investasi, kepastian hukum, structural reform yang tadi disampaikan oleh Bu Mari, SDM-nya kita perbaiki, lalu kemudian infrastrukturnya kita bangun. Oke. Ya, itu dia kombinasinya. Nah, tapi kemudian tadi iklim investasi bukan hanya soal sektor real, tapi juga sektor keuangan, pasar modalnya, perbankannya, stabilitas sektor keuangannya dan seterusnya. Ini kita lakukan semua dengan otoritas terkait, tapi ujungnya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi, dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Baik. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi iklim investasi adalah kata kuncinya. Terima kasih Pak Wamenkeu. Pak Pandu, silakan Pak. Closing remarks, silakan. Jadi baik, terima kasih. Ini menyambung juga tadi Pak Suwa, tadi disebut soal confidence investment, dan memang majority dari private sector. Dari kami di Danantara mungkin sebagai rangkuman, ini 8 bulan pertama memang pembentukan suatu organisasi yang kebetulan langsung menjadi suatu organisasi yang besar. Dan dari sini memang yang paling penting adalah pembentukan SDM, pembentukan struktur, dan juga governance. Jadi ini governance juga sangat penting karena apapun yang kami lakukan, semua pasti menilai, ya kan? Nah ini sangat penting, kita harus ada sumber kehati-hatian. Dan saya selalu bilang kepada semua teman-teman, mungkin berbeda dengan yang lain, di investasi itu berbeda dengan Danantara Asset Management di mana gerakannya sangat cepat karena memang perusahaannya sudah ada. Investasi itu adalah satu hal yang sebenarnya tidak boleh terburu-buru. Harus memiliki suatu sikap kehati-hatian yang pas. Ini penting. Kenapa? Apapun yang kami buat sekarang, Anda baru akan nilai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tapi kalau Anda nih buat semua teman-teman tahu, sovereign fund itu dinilai bukan per tahun, dinilainya per dekade, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi ini beda mungkin dengan Pak Bobi ya Pak ya, di private sector. Kami di Danantara ini fokusnya adalah bagaimana in decades kita nanti bisa dinilai balik, dan unsur kehati-hatian itu segala-galanya. Baik. Jadi sebagai terakhir, terima kasih atas perhatiannya juga kepada Danantara, masukannya juga banyak dari semua kalangan. Saya hanya ingin bilang bahwa dari sisi investasi langsung, nilai kami secara long term. Baik. Gitu ya. Makasih. Terima kasih Pak Pandu. Bu Mari silakan. Ya, bila mana kita ingin tumbuh di atas 4 sampai dengan 5% yang selama ini menjadi sort of stable growth-nya Indonesia, dan kita ingin keluar dari
tren slow growth yang terjadi bahkan bukan hanya karena COVID, tapi setelah global financial crisis, dan kita ingin tumbuh di atas tren itu, kita perlu investasi, ya. Dan investasi itu bukan, dan dalam investasi tersebut bagaimana kita revitalisasi sektor-sektor yang sudah ada seperti padat karya, karena terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan, karena kita ingin growth yang berkualitas, yang creating jobs, yang green dan yang inklusif dan resilient dan seterusnya. Investing in existing sectors like padat karya, agriculture, dan investing in new sectors, ya, in new sectors. Termasuk downstreaming, melanjutkan downstreaming di dalam berbagai sektor seperti di critical minerals, green sectors, banyak sekali opportunity di situ, dan services, ya. Dan untuk itu kita perlu melakukan perbaikan dari segi regulasi, institusi, structural reforms dan seterusnya. Dan this is a long game. Kita harus mulai sekarang untuk membangun confidence. Jadi kita perlu mencari quick wins yang akan benar-benar memberi signal yang tepat. Terima kasih Bu Mari. Bu Filia silakan. Mungkin message terakhirnya itu banyak rencana, banyak eksekusi yang sudah terjadi gitu ya. Yang saya suka dari di panggung ini adalah perwakilan dari berbagai entitas ya. Jadi memang yang saya pikirkan adalah bagaimana melakukan delivery yang bersama antara public, private. By the way filantropi juga, Pak Pandu ada trust fund-nya juga gitu ya, yang lebih terfokus gitu ya. Dan kalau terfokus berarti kita harus punya angka yang kita lihat bersama kalau boleh pemikirannya gitu ya. Dan angka ini bukan hanya angka outcome, tapi mungkin juga angka input yang membuat apa yang kita inginkan itu sustainable. Tadi misalnya kita bicara tentang informal employment to formal employment, kualitas dari infrastruktur gitu ya. Kita ngomong kapitalisasi pasar modal. Nah ini alangkah indahnya kalau ada satu dashboard yang dilihat bersama sehingga waktu melakukan delivery yang bersama-sama ini arahnya sama dan kita tahu jalannya sudah benar atau belum benar. Kalau belum benar nggak apa-apa ya kita perbaiki bersama, tapi kita tahu diperbaikinya di mana kalau ada angkanya. Itu Terima kasih Bu Filia. Pak Susi silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama kalau kita lihat tadi dari sisi capaian investasi selama 1 tahun pemerintahan ini, dari sisi capaian kuantitatif tadi sudah kami sampaikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dan luar biasa. Tadi kita sampaikan bahwa baru di pemerintahan ini realisasi investasi setiap quarter mampu di atas 450 triliun. Di kuartal 4 lalu 452, kemudian kuartal 1 465, kemarin 477, dan baru terjadi sekarang. Kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, di awal-awal 2021 itu masih di angka 200-an triliun. Sehingga ini dari sisi kuantitatif kenaikannya cukup luar biasa, 2,5 kali sejak 5 tahun yang lalu. Di sisi yang lain dari capaian kualitatifnya, berbagai ukuran mengenai masalah penciptaan lapangan kerja, kuartal 2 kemarin mampu menciptakan 665.000 dan saya kira ini kalau dibandingkan 5 tahun lalu yang di angka sekitar 220-an ribu ini juga 3 kali lipat. Artinya kalau disimpulkan di masa satu pemerintahan ini capaian realisasi investasi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif luar biasa, bahkan double digit. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita terus mendorong peran investasi ini menjadi motor utama untuk pertumbuhan ekonomi kita. PDB kita, PMTB-nya sekitar 28%. Memang masih paling tinggi adalah spending konsumsi rumah tangga kita. Namun ke depan saya kira investasi ini akan selain berkontribusi positif untuk PDB juga multiplier efeknya ke berbagai sektor. Karena itu saya kira sangat tepat ke depan untuk mencapai 8% kita perlu terus menjadikan investasi sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional kita. Terima kasih Pak Susi. Pak Bobi silakan Pak. Makasih terakhir nih ya Pak. Waktu kita ini tinggal 3 tahun loh. Pemerintah sudah jalan 1 tahun. Nanti 1 tahun sebelum pemilu, kalau proyek-proyeknya Pak Pandu atau PU belum jalan, lupakan lagi nanti baru 2030 Pak. Nah jadi 3 tahun ini mesti gasnya pol. Kita perlu orang-orang di tempat yang tepat ya untuk bisa berpikirnya out of the box.
Yang lainnya sudah tertata kok, makanya saya bilang tadi bagus kok semuanya. Ya cuman tinggal ngejar 3%-nya ini Pak, masih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Bapak Ibu semua, saya hanya ingin mencatat ada 3 tadi yang izin saya kutip dari Pak Bobi. Ada poin pertama adalah unlock potentials. Poin yang kedua, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Lalu yang ketiga, potensi-potensi itu banyak selama kita percaya. Dan kalau kita percaya Indonesia bisa mencapai 8%, itu akan bisa tercapai. Dan inilah akhir dari diskusi kita pagi ini. Kami berterima kasih kepada Pak Suhasil, Pak Pandu, Bu Mari, Bu Filia, Pak Susi, dan Pak Bobi. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Dan saya kembalikan kepada teman saya Gadis Bianca. Terima kasih. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Untuk mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat, Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Gibran pun merilis berbagai kebijakan, insentif, dan stimulus. Mulai dari pembentukan BPI Danantara untuk mengoptimalisasi investasi, berbagai paket stimulus perekonomian untuk mendorong konsumsi masyarakat, hingga mengeratkan kerjasama bilateral dan perdagangan dengan negara-negara lain untuk mendorong ekspor produk unggulan Indonesia di pasar global. Upaya tersebut pun mulai membuahkan hasil. Pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,12%. Dengan berbagai stimulus, insentif, serta kebijakan yang tepat, diyakini target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dapat tercapai. Dan kita sambut dengan meriah moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, Eva Wondo. Pak, terima kasih. Pak Faisal, selamat datang. Ibu Esther, Pak Peter, selamat datang. Pak Benny, baik. Baik, selamat pagi pemirsa dan Bapak Ibu hadirin. Pertumbuhan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena ekspor tidak hanya soal devisa, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan lapangan kerja. Sementara impor yang sehat dan efisien menunjukkan aktivitas industri yang kuat dan memenuhi kebutuhan domestik. Lalu bagaimana ekspor impor memainkan peran krusial dalam dinamika kunci optimisme pertumbuhan ekonomi 8%? Saya Eva Wondo, kita akan bahas lengkapnya karena sudah hadir bersama kami narasumber. Selamat datang Pak Rifki, selamat datang Pak Faisal, Ibu Esther, Pak Peter, Pak Benny, terima kasih sudah hadir bersama kami di sesi kedua. Sebelum kita mulai, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh panelis sesi kedua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin langsung ke Pak Wakil Menteri Perindustrian, Pak Faisal Riza. Pak Faisal, manufaktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Mengenjot ekspor produk manufaktur itu artinya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana kontribusi industri manufaktur sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam 1 tahun ini, Pak Faisal? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memberikan beberapa informasi yang tidak menarik karena ini hanya data-data. 1 tahun pertumbuhan industri manufaktur. Ada beberapa data yang bisa saya share. Yang pertama, kontribusi industri pengolahan non-migas. Itu kira-kira selama triwulan kedua 2025 16,92%.
Kemudian utilisasi dari industri 61,9%. Ini sangat bagus di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, di mana disrupsinya luar biasa terjadi, terutama dalam hal logistik, sehingga berpengaruh kepada harga bahan baku dan proses impor ekspor. Namun demikian angka pertumbuhan atau kontribusi industri pengolahan non migas manufaktur itu masih di angka 16,92%. Lalu saya highlight juga mengenai beberapa bulan PMI kita itu, walaupun ada 2 bulan yang agak di bawah 50, tapi 2 bulan terakhir juga sudah di atas 50,4. IKI pun juga stabil di 53,02. Pertumbuhan IPNM-nya sendiri itu kira-kira 5,60%, itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional kita yang 5,12%. Dan kontribusi untuk investasi itu dari total 942,9 triliun, kontribusi investasi untuk sektor industri manufaktur itu nilainya 366,6 triliun atau sekitar 38,88%. Nah, yang tadi disinggung mengenai kontribusi ekspor, sampai bulan Agustus, dari bulan Januari total ekspor industri manufaktur kita itu kira-kira 147,95 miliar US dollar dari total ekspor 185,13 miliar US dollar atau setara dengan 79,9%. Ada idola baru juga untuk ekspor, yaitu produk ekonomi kreatif. Kita akan tanyakan langsung Bapak Ibu dan pemirsa ke Pak Rifki ya. Terkait dengan program akselerasi ekspor kreasi Indonesia atau ASIK ya, ini fokusnya berarti fashion, kemudian kria dan juga kuliner. Baru diluncurkan beberapa bulan, bagaimana progresnya Pak Rifki? Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit, karena kan ini Kementerian Ekraf ini kan kementerian baru, artinya sebelumnya memang digabungkan dengan pariwisata, tetapi kini menjadi kementerian baru. Jadi memang kalau kita lihat sebelum masuk ke situ Mbak Eva, kalau kita lihat ini sebetulnya beririsan dengan paling tidak 2 dari Astacita Presiden. Yang pertama Astacita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas. Ya, kemudian mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, itu di Astacita ketiga. Dan Astacita kelima yang juga dikatakan melanjutkan hilirisasi dengan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Nah, kemudian terus ekonomi kreatif itu apa begitu kan? Jadi dari Perpres 2018 itu telah disebutkan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang kreativitas berbasis budaya, itu terdiri dari fashion, kuliner, kria, seni pertunjukan, seni rupa. Ada kreativitas yang berbasis desain, itu ada arsitektur, interior, desain produk, desain komunikasi visual. Kemudian juga ada kreativitas berbasis media, di situ ada film, ada animasi, ada penerbitan, fotografi, termasuk TV dan radio. Kemudian juga ada kreativitas berbasis digital dan teknologi. Di situ ada games dan juga aplikasi digital. Tetapi ada 7 sektor prioritas yang diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dalam RPJMN untuk menjadi prioritas, yaitu fashion, kuliner, kria karena sumbangannya terhadap perekonomian termasuk ekspor cukup tinggi. Kemudian yang kedua yang lagi berkembang pesat termasuk ekspornya yaitu adalah games, aplikasi digital, dan juga film, animasi, dan musik. Jadi itu. Nah, tadi balik ke pertanyaannya adalah tentang program ASIK gitu ya. ASIK ini singkatan dari Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia.
Jadi program ini memang baru kita canangkan dalam 10 bulan ini. Ini bagi kita melihat adanya tantangan dari para pegiat aircraft yang ingin melakukan ekspor. Tapi ada keterbatasan pemahaman tentang bagaimana untuk mencapai akses pasar, bagaimana produk mereka supaya kompetitif, dan juga bagaimana caranya supaya lebih efisien lagi mereka dalam menyiapkan transaksinya di internasional. Dengan investasi ini kan juga berkaitan ya Pak dengan investasi ekonomi kreatif pada semester 1 2025 mencapai 90,1 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian saat ini dan kedepannya akan seperti apa Pak? Oke, jadi sebelum investasi, karena judul acara ini ekspor, saya akan cerita dulu tentang ekspor. Jadi kalau ekspor dari ekonomi kreatif saat ini pada akhir tahun 2024 itu adalah sekitar 25 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun, setara di atas 9% dari total ekspor nasional. Ya, kemudian di tahun 2025 ini kami ditargetkan untuk ekspornya sebesar 26 miliar, naik 1 miliar dolar dari tahun lalu. Ya, tetapi alhamdulillah pada semester pertama data BPS sudah mencapai sekitar 50%. Nah, kemudian nanti pada tahun 2026 kami ditargetkan naik lagi menjadi 28 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun rupiah. Nah, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan investasi. Nah, investasi sendiri memang cukup signifikan. Hari ini investasinya sekitar 90 triliun, tapi dalam 6 bulan atau laporan semester 1 sudah mencapai 66%. Ya, 66%. Atau kontribusinya nanti diharapkan akan mencapai lebih dari 9% dari investasi nasional. Nah, investasi yang paling banyak saat ini menarik. Dari subsektor aplikasi justru. Aplikasi, fashion, kuliner, dan kriya. Nah, tetapi ada investasi dari subsektor aircraft yang juga berkembang, tapi belum setinggi yang 4 tadi, yaitu games, musik, dan film termasuk film animasi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Oke Pak Beni, saya ingin tanyakan apa yang menjadi catatan kritis dari para pengusaha ekspor. Ada Pak Faisal, ada Pak Rifki, apa yang dibutuhkan dari pengusaha terkait dengan kondisi iklim ini untuk mendukung ekspor? Ya, oke, terima kasih. Mungkin pada hari ini saya bahagia sekali nih. Tadi pagi Ibu Mari mengatakan tekstil itu bukan sunset. Nah, sekarang Pak Faisal juga mengatakan demikian. Jadi memang banyak misleading pendapat di Republik ini sehingga ekspor itu dianggapnya memilih barang yang kita miliki yang negara lain nggak punya. Nah, sebetulnya justru akhirnya pada kesimpulan saya tadi dari pembicara yang tahap 1 tadi, ujungnya job creation. Ya kan, kalau orang udah ada job, tentu dia akan baik-baik saja lah gitu. Nah, masalahnya di sini kan investasi. Tadi pagi kita ngomong investasi. Nah, saya kira ekspor kita kalau dianggap tidak industri tidak dianggap tidak kompetitif, nyatanya bisa ekspor. Justru di ekspor itu kita bertanding dengan pesaing-pesaing kita yang cukup kuat. Nah, kenapa di dalam negeri kita selalu kalah? Karena ada policy dari eksportir dari negara tertentu melakukan predator pricing, di mana itu akan membunuh industri kita. Pada saatnya nanti sudah kita mati, baru dia akan naikkan harga secara bertahap. Nah, ini mungkin pendapat saya, pemerintah harus paham betul apa sih predator pricing. Kita punya KPPU yang saat ini mungkin masih tidur. Ya, KPPU itu kan tugasnya menjaga persaingan usaha yang fair. Jadi tentu ini saya harapkan peran pemerintah harus lebih banyak. Dan kedua juga dari sisi demand di kita kenapa lemah di dalam negeri? Karena tadi
banyak yang tidak bekerja, nganggur karena tidak ada job. Pernah saya didiskusi di Kemenko Equin menanyakan kenapa ada PHK Pak Beni? Ya, jawabannya saya singkatkan, karena nggak ada kerjaan. Nah, kenapa nggak ada kerjaan? Nah, marilah kita diskusikan kenapa tidak ada kerjaan. Nah, saya kira ekspor adalah salah satu bagian dari komponen, kalau saya belajar dari Pak Peter Abdullah, bagian daripada hitungan pertumbuhan ekonomi. Ada tanggapan Pak Peter terkait dengan disampaikan oleh Pak Beni tadi soal predator pricing? Ada catatan? Kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan ekonomi kita, peran dari ekspor itu hanya sekitar 15%, 10-15%. Kita lebih banyak bertumpu pada konsumsi dan investasi. Konsumsi itu kontribusinya bahkan antara 50-60%. Ya. Jadi benar-benar kita bertumpu pada konsumsi. Nah, tapi kita harus melihatnya sebagai sebuah peluang. Ya. Ekspor dalam hal ini masih kontribusinya di kisaran 10-15%. Artinya kalau kita bisa memacu pertumbuhan ekspor kita jauh lebih baik, kita bisa tumbuh kita jauh lebih baik. Ya. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, dengan kita meningkatkan ekspor itu sebenarnya di balik itu kan sebenarnya kita menciptakan lapangan kerja, ya Pak ya. Dan menciptakan lapangan kerja itu adalah menciptakan income. Kalau kita menciptakan income, kita juga menciptakan konsumsi. Artinya kalau kita memacu ekspor, di balik itu kita juga memacu konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya itu akan bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, yang menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi adalah kita tidak dalam rangka kita memacu ekspor, kita tidak hanya bicara tentang apa saja yang akan kita ekspor, ya, tetapi kendala-kendala ekspor kita selama ini yang juga harus kita hadapi. Persoalan di dalam negeri juga harus kita hadapi. Nah, itulah mungkin konteks yang disampaikan oleh Pak Beni terkait dengan predatory pricing. Ya. Karena kalau kita biarkan industri kita berhadapan dengan barang-barang impor yang bersifat predatory pricing, ya kemampuan kita itu akan semakin lemah. Dan kalau kemampuan kita semakin lemah, semakin sulit juga kita untuk memacu ekspor. Banyak peluang tapi juga masih ada tantangan. Bu Esther, bagaimana untuk menjaga peluang ini dan juga mendorong tadi ekspor agar bisa sama-sama optimis ya menuju pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, saya sepakat dengan Pak Peter, Pak Beni, Pak Rifki dan Pak Faisal ya. Jadi kalau kita selama ini ya mempunyai target pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya, itu komponen yang dominan, mesin pertumbuhan ekonomi yang dominan ini tidak bisa dari konsumsi rumah tangga saja, tetapi harus dari ekspor dan investasi. Nah, tadi Pak Peter sudah mengemphasize ya bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu baru di kontribusinya dari ekspor hanya 10-15%. Nah, lalu bagaimana kita bisa tumbuh 8%? Nah, ini adalah suatu keharusan. Kenapa kita harus tumbuh 8%? Karena kita sejak tahun 93 sudah 32 tahun kita itu dalam middle income trap gitu ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, tumbuh ya lebih dari 5% ya, which is lebih dari 6%, itu suatu keharusan gitu. Nah, kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, artinya berarti kita harus melakukan yang tidak normatif ya. Karena selama ini kita normatif, pertumbuhan ekonomi hanya dominantly didorong oleh konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga ekspor yang harus digenjot, ini caranya gimana? Yang satu ya, pertama adalah diversifikasi produk ya. Karena kita ini mainly ya based on komoditas ya, seperti sawit, batu bara ya, kemudian karet gitu. Nah, saya sepakat nanti kalau Pak Rifki ya bisa mendorong industri aircraft ya. Saya ini pakai bordir Pak. Ini caranya saya mendorong ya industri
aircraft ini supaya lebih berkembang. Karena kalau ada demand berarti kan ada tenaga kerja yang dipekerjakan gitu. Nah, yang kedua, diversifikasi pasar ya. Sekarang kita mainly ya pasar kita dari Cina ya dan US. Nah, kalau kita pengen diversifikasi pasar tidak hanya ke Cina dan US, maka yang harus dilakukan adalah cari pasar-pasar baru. Nah, misalnya kita optimalkan ya FTA yang sudah kita kita kantongi gitu. Jadi jangan sampai FTA itu malah kita jadikan pasar. Ya, mereka menjadikan pasar di Indonesia. Kita harus terobos itu. Nah, untuk bisa menerobos produk Indonesia, bisa menerobos pasar-pasar tersebut, maka yang harus dilakukan adalah transformasi ya dari industri manufaktur biasa ke industri hijau gitu. Karena most of them they demand ya sustainability certification. Jangan sampai nanti kalau Pak Rifki ya pengen ekspor batik gitu ya, pewarnanya dari kimia, tidak sustainable, tidak ada standarnya, wah nggak bisa masuk. Jadi harus ada yang namanya conduct ke sustainability standard. Nah, yang ketiga, kita punya APBN ya. Fiskal kita tidak hanya fokus pada bagaimana ya konsumsi ya ke aktivitas-aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif. Tetapi harus diubah ya menjadi ke aktivitas-aktivitas yang produktif. Kalau tadi Pak Beni katakan predatory pricing, that's correct, gitu, betul sekali. Jadi contoh orang Indonesia bisa impor produk dari Cina dengan ongkir hanya 10.000, ya, lewat platform e-commerce, atau bahkan 0 rupiah gratis ongkir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka kasih subsidi ke produk-produk Cina yang ada di Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa harganya sangat murah, pasti dikasih subsidi, ya. Jadi bisa menembus. Yang penting itu penetrasi pasar dulu. Baik. Nah, harusnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, diversifikasi produk, kemudian juga diversifikasi pasar. Saya ingin ke Pak Rifki menanggapi tadi soal bagaimana ekonomi kreatif untuk gambaran ke depan bisa menjadi mesin baru, new engine bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi terima kasih tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi memang betul tantangan masih ada dan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi memang alhamdulillah gitu yang saya rasakan langsung terkait dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi untuk menyelesaikan ataupun menyelesaikan secara bertahap tentunya, tidak bisa sekaligus tantangan-tantangan yang ada. Saat ini kami sendiri juga sedang berkolaborasi dengan OJK kaitannya bagaimana IP atau kekayaan intelektual ini bisa menjadi fidusia, menjadi jaminan. Karena biasanya pegiat aircraft ketika datang ke bank, mereka ditanya aset sertifikatnya atau rumahnya atau mobilnya sebagai jaminan, tetapi mereka bilang bahwa aset kami ada di otak kami, di pikiran kami, di kreativitas kami yang ada di otak dan di laptop kami begitu. Jadi saat ini juga OJK sedang mendukung upaya ini dan sudah ada peraturan OJK-nya, tetapi juga dari pihak perbankannya mungkin perlu sosialisasi lagi begitu supaya keberpihakan juga terhadap IP sebagai fidusia ini bisa semakin baik. Terkait dengan diversifikasi pasar, tadi juga disinggung oleh Ibu Esther, Pak Faisal, bagaimana upaya terkini untuk diversifikasi pasar, apalagi dengan pendekatan bilateral, multilateral, tadi di awal juga sempat disinggung ya oleh Pak Menko, bagaimana bergabung dengan kelompok ekonomi untuk diversifikasi pasar. Kita melihat bahwa pasar ASEAN ini belum kita garap optimal. Pasar ASEAN belum kita garap optimal. Saya baru mendapat informasi bahwa Alfamart sudah masuk ke Filipina. Ada sekitar lebih dari 2.000 gerai di Filipina. Kita
kita di Indonesia sudah banyak Circle K, sudah banyak Lawson, ada banyak Family Mart dan macam-macamnya. Tetapi kita berharap outlet-outlet begitu itu bisa menjadi duta perdagangan kita untuk awal mula kita membuka pasar lebih luas supaya ekspor kita lebih banyak. Jadi sangat tepat sekali kalau kemudian pasar itu menjadi PR besar kita sekarang ini. Karena tanpa pasar kita produksinya segitu-gitu aja Pak Beni, ya kan? Kalau nggak ada pasar baru nggak akan ada produksi tambahan, nggak akan ada tenaga kerja tambahan, gitu. Kalau sudah ada pasar baru pasti ada produksi lebih meningkat. Kita punya utilisasi industri itu 61,9%, jadi masih ada gap ya kurang lebih 40%, 30 sekian persen, masih bisa dioptimalisasi. Nah ini yang PR besar kita untuk mencari pasar juga di luar komoditas tradisional kita. Karena kita banyak tergantung dengan komoditas tradisional. Nah, bahagianya adalah bahwa dalam waktu 5-6 bulan belakangan ini itu banyak sekali minat investasi yang masuk ke Indonesia yang bermacam-macam. Pak Beni, Anda sepakat bahwa pasar ini masih menjadi PR yang dialami oleh eksportir juga merasakan demikian? Kalau kita mau memproduksi barang itu kita harus tahu pasarnya ada atau enggak. Masalahnya di kita ada 23 FTA. Saya pernah dengan timnya Faisal Basri almarhum melakukan penelitian 23 FTA itu. Ternyata ada beberapa HS number yang kita tidak pernah pakai, tidak pernah kita ekspor. Nah, permasalahannya dari sebelah sana memanfaatkan HS number yang sudah disepakati mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi kita ukur waktu itu pertumbuhan ekspor kita ke negara yang sudah ada FTA-nya lebih lambat dibandingkan ekspor kita ke negara yang non FTA. Nah, berarti pembuatan FTA dulu, kesepakatan FTA-nya itu dalam menyusun HS number mana yang kita mau dan HS number berapa yang kita berikan kepada lawan kita itu kurang baik lah kira-kira itu. Jadi tentu ini sebetulnya FTA itu harus dilakukan review tiap tahun yang mana memang kita punya barang atau kita punya barang kompetitif atau enggak. Nah, saya kira pasar memang harus ada ya, jadi jangan sampai terjebak seperti IPTN dulu, bikin pesawat bisa tapi jualnya nggak bisa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Bu Esther, bagaimana Ibu dengan peluangnya karena ke 27 negara meskipun harus disiapkan ya, termasuk tadi soal sertifikasi, standarnya juga harus bisa memenuhi. Ya, kebetulan 5 tahun saya meneliti itu Mbak untuk disertasi saya. Jadi ini sustainability standard atau sustainable certification itu memang driven ya by market. Jadi suka tidak suka ya produk Indonesia yang mau penetrate pasar Eropa, Amerika ya, mereka punya standar sendiri-sendiri. Jepang punya standar sendiri, US punya standar sendiri, Eropa punya standar sendiri. Sehingga yang harus dilakukan adalah dorong mereka untuk mendapatkan certified product itu. Pak Peter membantu eksportir untuk sertifikasi, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk diversifikasi dan juga penetrasi pasar. Ya, bagaimanapun ini sesuatu hal yang sangat baik dan kita harus apresiasi ya.
pemerintah berupaya untuk mengembangkan pasar dengan mensepakati AYUSEPA. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya kemudian. Apa yang disampaikan oleh Mbak Esa itu adalah itu detailnya. Jadi suatu hal yang besar itu biasanya adalah permasalahan, tantangannya ada di detailnya. Ya, details are on details. Dan ini harus benar-benar dipersiapkan. Saya kira tidak satu pihak. Ini harus bersama-sama. Indonesia memang sangat lemah di dalam standarisasi. Kita tidak punya sertifikasi standar. Produk-produk kita kebanyakan tidak memenuhi standar, apalagi kalau kita bicarakan tentang standar internasional, standarnya Eropa, standarnya Amerika, standarnya Jepang dan sebagainya. Upaya untuk memenuhi standar ini saya kira perlu waktu, perlu proses, dan itu perlu kerjasama antar berbagai pihak, sehingga upaya-upaya yang sudah dirintis oleh pemerintah itu nanti benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik, ya. Baik Pak Faisal, artinya harus ada upaya perbaikan untuk mitigasinya dari awal, kemudian disiapkannya dari awal. Ke depan akan seperti itu untuk agar bisa siap langsung untuk jika nantinya perjanjian itu konkret. Ya, betul. Memang pasar tidak hanya bergantung kepada perjanjian dagang di antara satu negara atau dengan negara lain atau dengan banyak negara atau satu kawasan. Tetapi biar bagaimanapun kami misalnya di Kementerian Perindustrian melihat bahwa ini kelihatannya dinamika perdagangan global pun sudah sangat kompleks dan dinamikanya sudah sangat dalam, sehingga banyak sekali inisiatif-inisiatif perdagangan itu yang ada di luar perjanjian dagang yang ada, dan dimungkinkan sangat bisa tinggal dilakukan inisiatifnya secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak negara yang memang menginginkan. Dan banyak sekali potensi yang tanpa perjanjian dagang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah kita menghitung cost sekarang. Apakah cost kita di logistik misalnya bisa sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita mau mengembangkan pasar di Afrika atau Amerika Latin yang selama ini masih sangat kecil nilai dagang kita, itu kita harus menghitung secara waktu, secara logistik gitu. Nah, ini yang kita minta dari teman-teman pelaku usaha. Mari kita hitung sama-sama. Nah, kalau misalnya masih terlalu tinggi, bisa nggak kita melakukan efisiensi? Di mana kita bisa lakukan efisiensi? Apakah di proses produksi, ataukah di logistik, atau di mana? Di border misalnya. Kalau nggak bisa kita lakukan itu, apa jalan keluar terbaiknya? Perlukah insentif misalnya dari pemerintah gitu? Insentif dalam bentuk apa gitu? Nah, semua ini diskusi-diskusi begini menurut saya adalah masukan yang sangat besar buat pemerintah untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Bagaimana dengan kesiapan ekonomi kreatif Pak Rifki, tidak hanya menembus tetapi juga untuk memperluas pasar? Ya, jadi saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Beni, Bu Esther, Pak Peter, Pak Faisal, bahwa sertifikasi itu penting. Makanya dalam program aksi gitu ya, itu memang itu dalam rangkaian bootcamp kita maupun pendampingan yang 2 bulan itu sertifikasi yang kita kuatkan. Yeah. Artinya itu juga sudah kita lihat dari pendaftaran sebetulnya, dan saat kurasi mana yang masih memungkinkan juga produk-produk kita yang untuk bisa disertifikasi kemudian juga menembus pasar negara tersebut begitu. Jadi memang itu yang paling penting. Selain juga tentu tadi Pak Faisal mengatakan masalah harga. Harga itu tentu kaitannya nanti juga dengan biaya pengiriman ataupun bahan baku. Ya, kayak fashion kita kan juga bahan bakunya juga masih
ada tantangan-tantangan dan juga nanti kaitannya juga dengan insentif. Nah itu yang paralel sebetulnya dengan kolaborasi dengan lintas KL juga itu yang sedang kami upayakan begitu. Tetapi kami mempunyai rasa optimis bahwa dari hasil kreativitas anak bangsa ini sebetulnya berpeluang banyak sekali untuk kita tingkatkan ekspor Indonesia untuk masuk ke pasar global. Banyak peluang, banyak potensi ekspor dari industri maupun ekonomi kreatif yang harus terus didorong ya, agar tetap menjadi motor utama menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan tadi meskipun banyak tantangan, tetapi tentu kalau dikelola dengan baik, dengan strategi yang tepat, tetap bisa ya menjadi sektor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tadi dengan pengembangan research and development, kemudian kolaborasi, sinergi menjadi kata kunci dan juga strategi yang adaptif. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih seluruh panelis, Wakil Menteri Perindustrian Bapak Faisal Riza, Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki, Ketua Gabungan Eksportir Indonesia Beni Sutrisno, Eksekutif Direktur Segara Institute Peter Abdullah, dan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami di sesi kedua. Saya Eva Wondo, saya kembalikan ke rekan Gadis Bianca. Terima kasih. Terima kasih rekan Eva Wondo dan Bapak Ibu. Kami mohon untuk berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan inilah sesi diskusi kita, ekspor impor dinamika kunci pertumbuhan ekonomi. Metro TV. Dipersembahkan oleh